Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pertemuan kedua untuk mata kuliah saya, keamanan obat herbal dan kosmetik, kita buka. Semoga perkuliahan lancar. Tadi saya buatkan satu video pembelajaran di sini tentang regulasi dan keamanan obat tradisional Indonesia. Yang di RPS adalah pertemuan kedua. Baik, kemarin sudah dibahas tentang definisi obat tradisional, termasuk contoh di dalamnya ada tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, dan sediaan galenika. Oke, saya lanjutkan materinya ya. Oke, yang terkait dengan regulasi bahwa obat tradisional yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Contoh sediaan yang ada di pasaran, misalkan untuk sediaan obat tradisional, contohnya adalah misalkan batukin eliksir ya. Jadi di situ ada izin edarnya. Nah, kita akan mempelajari regulasi dari izin edar obat tradisional. Di mana untuk mendapatkan suatu izin edar produk tersebut harus didaftarkan ke Badan POM. Kemudian Direktorat Regulasi Obat Tradisional, di sini termasuk suplemen kesehatan dan kosmetik, akan melakukan evaluasi terhadap mutu sediaan, keamanan, dan khasiat produk sesuai dengan kategori yang didaftarkan. Jadi mutu, keamanan, dan khasiatnya sesuai dengan dari produk yang akan didaftarkan ya. Termasuk isi dari sediaan, kemasan, volume, dan nama sediaan harus tercantum di kemasan obat tradisional tersebut. Oke, ini adalah sistem pengawasan dari Badan POM sampai dengan distribusi, nanti tetap masih dilakukan pengawasan ya. Di suatu industri obat tradisional atau obat herbal akan melakukan produksi, kemudian di situ ada fasilitas produksi yang digunakan. Ini harus sesuai dengan prosedur yang diperbolehkan, termasuk kebersihan, higienis. Ya, di sini ada produk yang sudah jadi. Nanti ada bagian pemasaran atau market yang melakukan iklan produk tersebut, sehingga produk akan didistribusikan ke masyarakat. Artinya didistribusikan suatu produk herbal tradisional tersebut, nanti pendistribusiannya bisa melalui jalur yang sesuai, misalkan penjualannya melalui di apotek. Nah, apotek yang menjual obat tradisional ini untuk farmasis atau apotekernya juga mestinya harus memahami bahwa obat tradisional yang dijual di apotek adalah yang ber-BPOM begitu. Nah, di sini untuk regulasi dikatakan sudah memenuhi persyaratan, artinya dia sudah mendapatkan sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, sehingga nanti didapatkan atau diperoleh produk yang terregistrasi. Kalau teman-teman melakukan klik di BPOM, itu artinya nomor dimasukkan, dan yang harapannya yang terlihat adalah produk tersebut adalah benar-benar diizinkan edarnya. Ada yang tertera di suatu kemasan atau produk ada nomor izin edarnya, tapi begitu dicek ternyata izin edar tersebut adalah palsu. Jadi di sini ada nomor izin edar. Nah, yang ada di pasaran atau free market ini juga dilakukan kontrol. Artinya apa? Walaupun produk tersebut sudah beredar di pasaran ya, di pasaran sudah beredar, BPOM tetap melakukan pengontrolan produk tersebut. Biasanya ada kunjungan BPOM yang datang ke apotek atau toko obat untuk mengambil sampel. Nah, sampel tersebut baru biasanya langsung dicek apakah dia ada izin edarnya atau tidak. Misalkan tidak, BPOM biasanya kalau
Kalau di apotek akan mengambil sampel tersebut, tapi biasanya BPOM tidak mengambil secara ini ya, tapi beli produknya, beli di apotek. Kemudian nih ada istilah sanksi dan penegakan hukum. Nah, sampel yang tadi diambil oleh BPOM ini dia akan dilakukan sampling produk dan uji laboratorium. Nah, contohnya apa? Misalkan produk tersebut obat tradisional tersebut dikatakan sebagai obat asam urat ya, tapi ternyata begitu disampling produk dan uji laboratorium oleh BPOM, ternyata produk tersebut ada kandungan bahan obat kimia, misalkan ada phenylbutazon, prednison, dan ini tidak diperbolehkan karena izin edar di produk tersebut adalah tradisional sebagai asam urat. Pada saat sampling produk tersebut, misalkan diuji laboratorium ternyata ada phenylbutazon ya, akhirnya dilakukan pengambilan produk dan usaha tersebut tidak diperbolehkan beroperasi kembali ya, karena di kemasannya tertulis obat asam urat untuk obat herbal ternyata isinya adalah obat kimia. Kemudian ada istilah infeksi sarana produksi dan sarana produksi, ini juga pada saat proses pengajuan izin akan dilakukan oleh BPOM. Kemudian akan dilakukan monitoring iklan, promosi, dan pelabelan juga di obat tradisional tersebut, karena iklan juga tidak boleh menyesatkan ya. Kalau obat tradisional, obat herbal kan konsepnya tidak boleh mengatakan mengobati, tetapi membantu, misalkan menurunkan hipertensi, membantu menurunkan kadar kolesterol, misalkan seperti itu. Kemudian macam-macam obat tradisional di Indonesia beserta regulasinya. Ini ada bentuk sediaan obat tradisional yang baik, ada istilah rajangan. Konsepnya tidak boleh berjamur sediaan tersebut ya. Rajangan berarti dia disimpan dalam kondisi yang kering untuk sediaan, misalkan kencur kalau dipotong ada suara klik begitu ya, dan dipastikan harus kering ini kalau diukur dengan kadar air artinya tidak boleh lebih dari 10% kadar airnya. Kemudian serbuk kering dan tidak menggumpal, syarat untuk sediaan dalam bentuk serbuk. Kemudian tablet tidak boleh pecah, tidak berubah warna sesuai dengan warna aslinya. Untuk sediaan kapsul ini tidak boleh lengket. Kemudian cairan obat berbau khas dan tidak berlendir. Ini untuk cairan tapi yang dalam, yang diminum. Kemudian untuk cairan obat luar ini tidak berbau tengik. Ini syarat ya. Nah, kemudian untuk proses pembuatan sediaan jamu sendiri ini harus dipilih bahan baku yang bagus itu artinya dari awal ya pastinya tidak boleh tertukar antara bahan baku satu dengan yang lainnya. Misalkan temulawak ya dipastikan harus temulawak, tidak boleh tercampur dengan jahe. Kemudian dipilih bahan yang bagus, kemudian disortir. Sortir ini masih istilah sortir sediaan basah ya, dibuang kerikilnya, kemudian dibuang pengotor yang ada, misalkan ada akar yang terbawa ini dibuang, kemudian dikupas, kemudian dilakukan pencucian ini menggunakan air mengalir, kemudian dilakukan penumbukan untuk sediaan untuk simplisia tersebut, kemudian air dan bahan sediaan, kemudian disimpan dalam bentuk misalkan botol kaca, botol plastik sesuai dengan syarat kesehatan. Botol kaca atau plastik ini harus yang baru, tidak boleh yang bekas ya. Jadi kalau kita beli jamu dipastikan bahwa penjual jamu tersebut menggunakan botol yang baru dan bersih ya, bukan yang bekas.
Kemudian higienis pada saat sebelum pembuatan sediaan dipastikan harus cuci tangan menggunakan sabun. Kuku pembuat jamu tidak boleh panjang, tidak memakai perhiasan. Kemudian rambut harus tertutup penutup kepala atau dilindungi dengan tujuan supaya rambut tersebut tidak jatuh dan berada di sediaan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian personil pada pembuat sediaan jamu ini apabila sakit diusahakan menggunakan masker. Ini artinya tidak sakit pun, artinya kalau sakit tidak boleh berproduksi ya. Artinya wajib menggunakan masker begitu. Kemudian sanitasi atau kebersihan peralatan. Peralatan pembuatan jamu dipastikan harus bersih. Harus dalam keadaan bersih, dicuci dengan sabun dan dikeringkan peralatan setelah selesai digunakan. Peralatan yang digunakan harus aman, ya. Kemudian larangan dalam obat tradisional ini ada etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%, ini tidak diperbolehkan kecuali bentuk tersebut dalam sediaan tinktur yang pemakainya dengan pengenceran dalam bentuk COD diencerkan pada saat akan digunakan. Kemudian bahan kimia obat ini tidak diperbolehkan, tadi dicontohkan tidak boleh mengandung penilbotason, prednison misalkan. Kemudian bahan lain yang didasarkan pertimbangan kesehatan membahayakan ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan tumbuhan atau hewan yang dilindungi, ini tidak diperbolehkan. Kemudian bentuk sediaan obat tradisional yang tidak boleh dalam bentuk intravaginal yang dimasukkan vagina ya. Kemudian tetes mata, ini yang harus steril, ini tidak dibolehkan. Parenteral yang untuk infus, suppositoria kecuali untuk wasir boleh ya. Ini ada istilah anetol, kemudian ada isolat, pikosianin, dan terpeneol. Ini yang menyebabkan iritan juga tidak diperbolehkan dalam obat tradisional. Tadi regulasinya jelas ya, hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam sediaan obat tradisional. Nah, ini regulasinya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian ada Permenkes Nomor 6 tahun 2012, Permenkes Nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Yang nomor 6 tadi tentang usaha dan industri obat tradisional. Kemudian ada keputusan Balai Pengawas Obat dan Makanan, yaitu kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Ada keputusan Balai Pengawas Obat dan Makanan tahun 2004 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan pendaftaran obat bahan alam Indonesia. Kemudian peraturan Kepala Balai POM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Di sini persyaratan mutu akan dibahas tentang bagaimana pembuatan simplisia dan lainnya. Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2017 tentang jenis dan tarif ya. Tarif atas pajak dari obat herbal. Kemudian peraturan BPOM nomor 26 tentang pelayanan perizinan obat tradisional secara elektronik. Kemudian peraturan BPOM nomor 27 tahun 2018 tentang standar pelayanan obat tradisional.
Kemudian yang terkait regulasi ini, bahan pemanis, ada surat edaran nomornya nomor HK 0401 42 421 12 17 1666 tanggal 11 Desember tahun 2017 tentang batas maksimal penggunaan pemanis buatan yang diizinkan dalam obat tradisional. Contohnya di sini ada batas maksimal dari natrium siklamat, ini yang diperbolehkan adalah 1250 mg. Berarti 1,25 kg per kilogram produk dihitung sebagai asam siklamat. Kalau bahan pengawet, ini ada surat edarannya tanggal 11 Desember 2017 tentang bahan pengawet dan batas maksimal yang digunakan dalam obat alam dan suplemen kesehatan. Di sini ada benzoat dan natrium benzoat. 2000 mg per kilogram dihitung sebagai asam benzoat. Nah, tapi besar ya. Tapi ini maksimal, berarti paling besar artinya. Berarti yang diperbolehkan adalah di bawah batas tersebut. Nah, kalau pelarut sesuai dengan surat edaran tanggal 11 Desember 2017 tentang pelarut dalam produk bahan alam dan suplemen, ini penggunaan pelarut selain etanol dan air harus melampirkan pengujian sisa pelarut yang digunakan. Artinya berarti ini etanol dan air yang diperbolehkan. Selain itu harus melampirkan sisa pelarut yang digunakan dalam suatu sediaan produk jadi. Kemudian untuk bahan pewarna, batas maksimal yang diizinkan ini sesuai dengan Perka BPOM nomor 12 tahun 2014. Di sini dicontohkan batas maksimal penggunaannya adalah Poncaseu 4R 300 mg per kilogram. Tapi ini batas maksimal, artinya yang paling atas batas maksimal, yang berarti yang diperbolehkan di bawahnya. Nah, kemudian ada bahan apa saja yang dilarang di Kemenkes nomor 1147, melarang obat tradisional yang digunakan sebagai pelancar haid, pelancar menstruasi ya, yang berisi Simplicia, Angelisia sinensis radix, karena dapat menyebabkan bayi cacat lahir ya. Kalau menggunakan obat tradisional ini, artinya ini dilarang ya. Kemudian ini ada beberapa Simplicia yang mengandung koptis, berberis, mahonia, dan lainnya yang kandungan alkaloidnya ini, kandungan alkaloid dari Simplicia ini dapat menyebabkan iritasi ginjal dan nefrotoksik yang dapat menyebabkan depresi sumsum tulang, ini tidak diperbolehkan. Kemudian tanaman kava ini ada efek samping hepatotoksik, juga tidak diperbolehkan. Ini Paucynthia zohimbe dapat menyebabkan stimulasi dan paralisis sistem saraf, ini juga tidak diperbolehkan. Berarti secara regulasi contoh-contoh Simplicia ini yang tidak diperbolehkan ya. Kemudian yang dapat menyebabkan resistensi Plasmodium, artinya resistensi itu kekebalan ya. Jadi Plasmodium ini, falciparum ini pada, dan Plasmodium vivax. Kemudian ada penggunaan Mitragina speciosa, ini juga dapat menyebabkan sedatif narkotik. Bahkan obat tradisional tanaman herbal ini dapat berkhasiat sebagai sedatif narkotik, sehingga tidak diperbolehkan penggunaan sedatif narkotik pada obat sintetik pun harus menggunakan resep. Ini regulasi yang selanjutnya tentang
bahan yang dilarang digunakan. Ini teman-teman bisa baca-baca sendiri ya. Ada dalam bentuk rimpang, daun, semua bagian artinya herba. Kemudian ada umbi akar dan lain-lainnya. Ini spesies yang tidak diperbolehkan. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Jadi nanti ada ikan hiu misalkan dan lain-lain. Ini ini contohnya, ada biawak, penyu, kura-kura. Jenis tertentu ini tidak boleh digunakan sebagai bahan obat tradisional. Kemudian ini ada ikan hiu, paus, cartilage, shark liver oil juga tidak diperbolehkan. Nah, ini bagaimana menjamin suatu kualitas termasuk keamanan. Ini yang jadi bagian dari pengawasan BPOM ya. Ya, tadi sudah kita pelajari regulasinya. Ini ada pasal-pasal di mana pasal 3, pelaku usaha wajib menjamin keamanan dan mutu obat tradisional yang dibuat, diimpor dan atau diedarkan di wilayah Indonesia sebelum dan selama beredar. Kalau sebelum artinya sebelum beredar juga harus memenuhi persyaratan, dan pada saat beredar pun harus sama, dan harus di pasal 2 disebutkan untuk menjamin keamanan dan mutu obat tradisional, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu terhadap apa? Bahan baku, produk jadi. Nah, di bagian selanjutnya ada persyaratan keamanan dan mutu bahan baku, di mana di pasal 4 disebutkan persyaratan keamanan dan mutu bahan baku sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Farmakope Herbal Indonesia dan atau Materia Medica Indonesia. Ya, artinya bahan-bahan persyaratan keamanan tersebut ada di MMI ya, dan Farmakope Herbal. Ya, jadi patokannya itu bukunya ada Farmakope Herbal dan MMI ya. Oke. Kemudian pasal 7, bentuk sediaan serbuk simpilisia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dievaluasi berdasarkan kajian ilmiah dan pertimbangan teknologi pada proses registrasi ke BPOM. Kemudian pasal 8, persyaratan keamanan dan mutu produk jadi sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 6 berupa parameter uji. Ujinya apa saja? Di sini ada organoleptik, kadar air, cemaran mikroba, alfa toksin total, cemaran logam berat, keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindahkan, penentuan kadar alkohol dan atau pH. Nah, ini syarat-syarat yang harus dilaksanakan pada registrasi bahan obat tradisional. Semuanya ada di MMI dan Farmakope Herbal. Harapannya teman-teman sudah punya bukunya ya, walaupun secara fisik belum ada, tapi soft file-nya harus punya. Nah, ini regulasi inti dari regulasi dari yang sudah dipelajari. Ada penjaminan pembuatan obat tradisional yang berkualitas. Ini sudah ada perka BPOM-nya. Kemudian aturan dan regulasi obat tradisional. Kemudian persyaratan mutu obat tradisional berisi syarat kualitas yang harus dipenuhi pada obat tradisional. Kemudian ada pedoman uji klinik. Uji klinik ini artinya obat tradisional yang sudah diujikan pada manusia ya. Tapi sebelum uji klinik ini ada uji praklinik yang diujikan pada hewan uji baru ke manusia. Nah, uji praklinik ini dikhususkan teruntuk obat tradisional yang akan naik kelas
Naik kelas itu artinya dari obat herbal terstandar menjadi obat fitofarmaka. Kalau fitofarmaka harus melalui uji praklinik ya. Kemudian di Perkap BPOM nomor 5 tahun 2016 ada penarikan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, artinya tadi persyaratan tadi kan di kemasannya sudah harus ada nama, ada volume sediaan, cara pakai, komposisi ya. Kemudian ada izin edar, dan izin edar itu jika dicek adalah benar. Ada izin edar yang dicek itu ternyata dia adalah palsu ya. Yang kemudian ada Perkap BPOM nomor 32 tahun 2019 yang terkait dengan persyaratan keamanan obat tradisional atau syarat-syarat keamanan obat tradisional. Oke, itu inti dari regulasi obat tradisional. Sudah kita bahas termasuk uji-uji di dalamnya ya. Oke, nanti tugas dari saya yang tadi terkait dengan yang ada di MMI, silakan teman-teman melakukan atau menjelaskan uji organoleptik itu apa, kemudian kadar air apa, kemudian uji cemaran mikroba apa, dan lain-lain, serta pH untuk parameter keamanan obat tradisional dan mutu produk jadi. Jadi setiap mahasiswa membuat ini uji organoleptik apa aja dan caranya bagaimana, kadar air yang dimaksud uji kadar air apa dan syaratnya bagaimana, semuanya dijelaskan ya yang terkait dengan parameter uji obat tradisional tersebut. Nanti tugasnya bisa diunggah di Edu atau LMS ya, nanti saya buatkan rumahnya. Oke. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan obat tradisional dan regulasinya. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman yang terkait dengan regulasi obat tradisional. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.